Pernahkah Anda merenungkan kepekaan mendalam yang dirasakan saat membaca atau mendengar tentang prediksi masa depan yang menakutkan? Di balik setiap prediksi tersembunyi narasi-narasi menakjubkan yang memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali arah takdir dunia. Krisis global yang kita hadapi saat ini ternyata telah diramalkan oleh seorang individu dengan kapasitas luar biasa untuk mengantisipasi peristiwa besar sebelum terjadi. Dalam kesunyian yang penuh makna, ia mengungkapkan visinya tentang krisis ekonomi, perubahan iklim, dan berbagai peristiwa mencengangkan lainnya yang kini terwujud. Seorang peramal yang dikenal dengan julukan Nabi Tidur, namanya telah menjadi legendaris di antara mereka yang percaya pada kekuatan prediksi. Namun sebagai umat beragama, penting bagi kita untuk tidak mempercayai segala bentuk kesyirikan dan hanya mengetahui hal-hal ini sebatas wawasan. Siapakah dia? Dia adalah Edgar Cayce. Edgar Cayce dikenal sebagai Sleeping Prophet, seorang paranormal Amerika yang mampu memberikan pembacaan psikis dalam keadaan trance, sebuah kondisi pikiran mirip tidur atau hipnosis yang memungkinkan akses informasi yang tersembunyi dalam keadaan normal. Lahir pada 18 Maret 1877 di Hopkinsville, Kentucky, dan meninggal pada 3 Januari 1945, Cayce mengklaim bisa menjawab berbagai pertanyaan tentang kesehatan, reinkarnasi, masa depan, dan sejarah kuno termasuk peradaban Atlantis. Di era Albert Einstein dan Nikola Tesla, Edgar Cayce cukup terkenal dan dibesarkan dalam keluarga petani Kristen yang taat. Sejak usia 6 tahun, Cayce mulai mengalami visi dan berkomunikasi dengan entitas spiritual, termasuk berbicara dengan kakeknya yang baru meninggal. Pada usia 12 tahun, setelah cedera dalam permainan, kemampuannya semakin berkembang dan ia menjadi tertarik pada agama dan spiritual, sehingga ia banyak menghabiskan waktu untuk membaca Alkitab. Selanjutnya pada usia 23 tahun, setelah kehilangan suaranya akibat radang tenggorokan, ia mencoba hipnosis sebagai upaya terakhir. Dalam sesi hipnosis dengan hipnoterapi lokal, ia malah memberikan diagnosis dan saran pengobatan untuk dirinya sendiri. Secara mengejutkan, hal tersebut berhasil, sehingga keberhasilan tersebut menjadi penanda awal karirnya sebagai Nabi Tidur. Cayce yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar berhenti dari pekerjaannya sebagai fotografer, yang secara alami mengklaim bisa membaca masa depan, masa lalu, serta menyembuhkan berbagai penyakit melalui metode trance. Dalam keadaan tertidur, otaknya tetap aktif dan mampu menjawab pertanyaan dengan sangat spesifik dan detail, membuatnya menjadi figur yang luar biasa di masanya. Salah satu contoh terkenal dengan kemampuan Edgar Cayce untuk memberikan solusi kesehatan dalam keadaan trance adalah kasus Martin Blumenthal, seorang pengusaha kaya yang mengalami masalah kulit parah dan tidak bisa disembuhkan oleh metode medis konvensional. Dalam keadaan trance, Cayce mendiagnosis masalah kulit Blumenthal sebagai akibat dari ketidakseimbangan internal yang terkait dengan diet atau fungsi tubuh tertentu. Kemudian merekomendasikan kombinasi perubahan diet, terapi fisik, dan penggunaan ramuan alami seperti minyak jarak untuk kompres. Setelah mengikuti saran dari Cayce, kondisi kulit Blumenthal membaik secara signifikan, membuktikan efektivitas perawatan tersebut. Blumenthal yang terkesan dengan pemulihannya menjadi pendukung kuat Cayce dan berkontribusi secara finansial untuk mendirikan Asosiasi Penelitian dan Pencerahan, organisasi yang dibentuk untuk mendukung penelitian dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan pembacaan psikis Cayce dan berbagai topik yang dibahasnya. Pada tahun 1938, Edgar Cayce mengklaim bahwa Atlantis berada di Samudra Atlantik antara Amerika Utara dan Eropa, dengan sisa-sisa yang tenggelam ditemukan di sekitar Kepulauan Bahama, Bimini, dan Laut Sargasso. Atlantis digambarkan sebagai peradaban maju secara teknologi dan spiritual, menggunakan energi kristal untuk penerangan, transportasi, dan komunikasi. Peradaban ini hancur akibat bencana alam yang dipicu oleh penyalahgunaan teknologi kristal. Cayce meramalkan bahwa Atlantis akan ditemukan kembali di Bimini pada akhir 1960-an atau awal 1970-an. Pada tahun 1968, penemuan fosil batuan bawah laut Bimini Root di Kepulauan Bimini dikaitkan dengan prediksi ini. Namun, penemuan ini masih kontroversial dan diperdebatkan oleh ilmuwan, arkeolog, dan peneliti, karena sebagian besar percaya bahwa formasi tersebut adalah hasil proses geologis alami. Meskipun beberapa peneliti berargumen bahwa batu-batu tersebut terlalu rapi untuk dianggap sebagai formasi alami.
Selain itu, Edgar Cayce membuat beberapa prediksi tentang ekonomi masa lalu dan masa depan. Pada tahun 1925, dia memperingatkan tentang masalah besar dalam ekonomi Amerika Serikat yang terbukti benar dengan kehancuran besar pasar saham tahun 1929 yang memicu depresi besar yang dikenal sebagai Wall Street Crash. Prediksi Cayce mengarahkan pada depresi besar yang berlangsung sepanjang tahun 1930-an dan menyebabkan dampak ekonomi yang luas, termasuk pengangguran massal dan penurunan signifikan dalam produksi industri dan perdagangan global. Ramalan Cayce tentang krisis ekonomi ini dianggap sebagai salah satu contoh prediksi yang akurat, menggarisbawahi kemampuannya untuk melihat potensi krisis ekonomi sebelum terjadi. Untuk masa depan, Edgar Cayce meramalkan perubahan signifikan dalam sistem ekonomi global yang mencakup krisis ekonomi dan pergeseran menuju nilai-nilai kesejahteraan sosial. Salah satu prediksi Cayce yang tampaknya relevan adalah tentang krisis ekonomi besar, seperti yang terjadi pada tahun 2008. Saat itu dunia mengalami krisis keuangan global yang dikenal sebagai resesi hebat, yang merupakan salah satu krisis ekonomi terburuk sejak depresi besar pada tahun 1929. Resesi hebat ini dipicu oleh keruntuhan pasar perumahan di Amerika Serikat, di mana penurunan nilai rumah dan gagal bayar hipotek subprime menyebabkan krisis likuiditas di pasar keuangan. Institusi keuangan besar seperti Lehman Brothers mengalami kegagalan besar dan terpaksa bangkrut, sementara banyak bank lain yang harus diselamatkan oleh pemerintah untuk mencegah keruntuhan sistem keuangan global. Krisis ini menyebabkan penurunan tajam dalam pasar saham, meningkatnya pengangguran, dan kontraksi ekonomi yang mendalam di banyak negara, memicu resesi global yang berdampak pada perdagangan internasional, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dampak dari resesi hebat termasuk pengurangan konsumsi, penurunan investasi perusahaan, dan ketidakstabilan pasar tenaga kerja, serta perubahan kebijakan moneter dan fiskal di banyak negara untuk merangsang pemulihan ekonomi dan mencegah krisis serupa di masa depan. Selain itu, Cayce memprediksi kemajuan teknologi yang akan mengubah cara ekonomi berfungsi, yang terlihat dalam revolusi digital dan pengembangan energi terbarukan. Perubahan ini mencakup adopsi teknologi informasi, otomatisasi, dan inovasi dalam bidang energi yang mendukung upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Meski demikian, beberapa prediksi Cayce tentang keseimbangan antara kekayaan dan kemiskinan tetap lebih abstrak. Misalnya ketimpangan ekonomi global yang semakin mendalam dan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin masih merupakan isu utama dalam debat sosial dan ekonomi saat ini, sehingga interpretasi tentang prediksi Cayce dalam konteks ini tetap bervariasi. Seiring dengan semakin menajamnya fokus global pada perubahan iklim dan ancaman bencana alam, serta meningkatnya ketegangan akibat aktivitas militer dan proyek-proyek nuklir tersembunyi, satu pertanyaan besar tetap mengemuka. Bagaimana Edgar, sang paranormal terkenal, meramal nasib dunia yang kian memburuk ini? Apakah prediksinya menawarkan gambaran tentang akhir dunia, ataukah ada harapan tersembunyi di balik ramalannya? Cayce memang tidak secara eksplisit memprediksi kiamat dalam arti akhir dunia yang tiba-tiba atau bencana global yang menghancurkan semua kehidupan, tetapi ia memberikan ramalan tentang perubahan besar dan bencana yang dapat mempengaruhi umat manusia dan bumi secara signifikan, seperti pergeseran geologis besar, termasuk pergeseran kutub dan aktivitas vulkanik, serta banjir besar dan kenaikan permukaan air laut yang dapat merubah garis pantai dan menyebabkan kerusakan pesisir. Meskipun prediksi-prediksi ini mencerminkan potensi risiko jangka panjang, belum ada kejadian yang sepenuhnya sesuai dengan skala ramalan tersebut. Di Indonesia, kenaikan permukaan air laut di Jakarta mungkin terkait dengan ramalan Edgar Cayce. Kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh dua faktor utama: pemanasan global yang menyebabkan pencairan es di kutub dan gletser, serta ekspansi termal air laut akibat suhu yang lebih tinggi. Bagi warga Indonesia, khususnya Jakarta, dampaknya sangat signifikan. Jakarta sudah mengalami penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut yang semakin memperburuk kondisi banjir, menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, mengancam pemukiman, dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam konteks prediksi Edgar yang mungkin mencakup ramalan mengenai bencana alam dan perubahan besar di masa depan, kenaikan permukaan air laut di Jakarta dapat dianggap sebagai indikasi awal dari dampak yang lebih luas dari ramalannya. Edgar mungkin meramalkan bahwa perubahan iklim dan bencana geologis yang menyebabkan perubahan drastis pada garis pantai dan menambah ancaman bagi kota-kota pesisir di seluruh dunia. Dari berbagai prediksi yang disampaikan oleh Edgar,
Banyak di antaranya telah menjadi kenyataan. Namun di tengah usia dunia yang semakin tua, pertanyaan penting tetap mengemuka. Adakah prediksi Edgar yang memiliki potensi untuk mengguncang tatanan dunia dan memulihkan bumi? Terlebih lagi, apakah kita sedang menghadapi ancaman perang dunia ketiga yang bisa mengubah segalanya? Ternyata Edgar memang membuat sejumlah ramalan tentang konflik global. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan perang dunia ketiga, Casey memperkirakan bahwa ketegangan internasional dan konflik besar bisa terjadi sebagai bagian dari proses perubahan besar yang melibatkan kekacauan global. Saat ini ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina, serta Rusia dan Ukraina, menunjukkan potensi eskalasi yang mengkhawatirkan. Ketegangan di Timur Tengah dengan konflik-konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan negara-negara Arab juga berpotensi menambah instabilitas global. Casey juga meramalkan bahwa perubahan besar dalam struktur geopolitik dunia bisa terjadi sebagai bagian dari transisi menuju periode baru dalam sejarah manusia, yang mungkin melibatkan konflik atau ketegangan global semakin mendekat dengan situasi saat ini yang dapat mempercepat terjadinya Perang Dunia Ketiga. Jadi, apakah ramalan Edgar Casey mengenai kehancuran ekonomi global dan kemunculan kembali bangsa Atlantis dengan membawa teknologi perang mutakhir akan menjadi kenyataan dan memicu Perang Dunia Ketiga? Mungkinkah kita berada di ambang perubahan besar yang bisa membawa dunia pada pemulihan atau sebaliknya kehancuran permanen? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, mari kita ikuti perjalanan ini dengan penuh kewaspadaan.